Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang takut cerita tentang mati. Seorang suami kalau cerita tentang mati, nanti kalau papa mati gimana ma? Jangan cerita mati. Seorang istri takut cerita mati, padahal kematian akan datang. Hari ini Abdul Somad bukan sedang mengajar, Abdul Somad tidak sedang ceramah, tapi sedang bercerita bahwa dalam perjalanannya dia mengambil pelajaran. Pelajaran tidak hanya diambil dari buku, pelajaran tidak hanya diambil dari kitab. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Dalam perjalanan dari Samarinda menuju Balikpapan, karena panas terik, berhenti sebentar di bawah pohon yang rindang, sejuk, adem, ayem, sementara matahari redup. Begitu matahari redup, perjalanan akan dilanjutkan. Begitulah hidup di dunia ini, sementara saja. Menjadi pejabat sementara, menjadi orang kaya sementara, menjadi orang cantik sementara, menjadi orang ganteng, gagah, perkasa sementara. Setelah itu yang kekal abadi hanyalah di surga atau di neraka. Di surga khalidina fiha abada, di neraka sama juga. Tapi insya Allah yang hadir di majelis ini semuanya masuk surga, tidak pakai transit di neraka. Yang tidak menyebutkan amin, hati-hati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Orang yang cerdas bukan yang IP-nya 4. Orang yang cerdas bukan yang IQ-nya 200. Siapa orang yang cerdas? Kata Nabi, Al-Kayyis, orang yang cerdas, mandana nafsahu, dia tekan hawa nafsunya, dia tekan keinginannya, wa amila lima ba'dal maut, yang dia pikirkan apa yang akan aku hasilkan setelah aku mati nanti. Ingin membuat sesuatu yang mewah, yang besar, yang megah, dia tekan keinginannya. Akhirnya tanah diwakafkan, di atas tanah dibangun masjid, dibangkitkan semangat jamaah untuk sholat subuh berjamaah, ditekan keinginan-keinginan hawa nafsu. Akhirnya itulah yang menjadi kekal abadi. Berapa banyak orang-orang kaya di dunia ini, begitu mati meninggalkan dunia, hartanya ditarik seperti harimau mendapatkan bangkai rusa. Satu mencakar kakinya, satu mengambil kepalanya, yang satu menarik ekornya, tulang-tulangnya dimakan semut, lemak-lemaknya dimakan rayap, habis tak tersisa. Mana yang kekal abadi? Bercerita tentang keinginan hawa nafsu tidak pernah cukup. Sudah punya satu mobil, mau 2. Sudah ada satu rumah, mau bertambah. Ada kebun 5, 10, 20 hektar, mau sejauh mata memandang. Yang bisa menekan hawa nafsu hanyalah mengingat kematian. Aksiru, perbanyaklah, min zikri, mengingat-ingat, hadimal ladzat, dia yang menghancurkan segala kelezatan. Kalau dia sudah datang, lezatnya makanan hanya sejengkal di tenggorokan, hilang. Kalau dia sudah datang, lezatnya pandangan hanya di pelupuk mata, melayang. Kalau dia sudah datang, lezatnya pendengaran hanya sampai ke gendang telinga, hilang. Banyak-banyak mengingat dia. Siapa dia? Nasihat yang tak berbunyi, nasihat yang tak bersuara, nasihat yang tak berhuruf. Dia hanya diam, tapi dia pasti datang. Ustadz Abdul Somad akan datang ke Masjid Thaibah. Rupanya sudah diumumkan 3 tahun yang lalu. Hari ini baru datang. Pejabat akan datang, balehonya dipasang, karpetnya sudah dibentang, batal datang. Tapi kematian tak pernah disambut.
Ada di antara bapak ibu yang pernah menyambut kematian? Ahlan wa sahlan wahai kematian. Pernah bapak ibu ada menyambut grup selamat datang wahai kematian? Kematian tidak pernah diinginkan, tapi dia datang tanpa memberitahu. Ada yang diberitahu kematian datang. Suatu ketika datanglah seseorang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia bertamu ke rumah Nabi Ibrahim alaihi salam, yang namanya tadi kita sebut 4 kali dalam tasyahud akhir. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man anta? Nabi Ibrahim sahibul bait. Dia bertanya kepada tamunya, man anta? Kamu siapa? Apa kata tamunya? Ana malakul maut. Aku malaikat maut. Bayangkan kalau tamu kita pagi ini datang malaikat maut. Kamu siapa? Malaikat maut. Kamu mau apa? Madza turidu? Kamu mau apa malaikat maut? Kata Nabi Ibrahim. Malaikat maut menjawab, uridu an aqbidha ruhak. Aku mau mencabut nyawa. Kata Nabi Ibrahim, aku ini Khalilullah, aku ini orang paling dekat dengan Allah, aku ini kekasih Allah. Apakah mungkin ada kekasih yang tega mencabut nyawa kekasihnya? Apakah ada kekasih yang mau menyakiti kekasihnya? Kekasih takkan mungkin menyakiti kekasihnya. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa jawab malaikat maut? Hal yakrahu khalilun liqa'a khalilihi. Adakah kekasih yang tak suka berjumpa dengan kekasihnya? Kata Nabi Ibrahim, kalau begitu cabutlah nyawa. Mana tahu nanti malaikat maut datang, cobalah ajak bernegosiasi begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Tukang kredit. Tukang kredit aja tidak bisa diajak mundur, apalagi malaikat maut. Ini kenapa bisa? Ibrahim alaihi salam. Di antara banyak manusia, ada beberapa orang diangkat menjadi nabi. Di antara beberapa nabi, ada yang diangkat menjadi rasul. Di antara beberapa rasul, ada yang diangkat menjadi ulul azmi. Di antara ulul azmi itu adalah Sayyidina wa Maulana Ibrahim alaihi salam. Bukan kita, tapi ada beberapa hamba Allah yang saya jumpai, dia ingin coba tawar menawar dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pak Haji umurnya berapa? 85 tahun Pak Ustaz. Tapi saya berharap Allah jangan matikan saya dulu. Dalam hati saya, ini bonusnya sudah hampir 1/4 abad. Jadi gimana caranya minta kepada Allah? Saya minta kepada Allah, Pak Ustaz, sedang membangun 3 masjid. Ya Allah, jangan matikan aku dulu sebelum 3 masjid ini selesai. Oh, begitu caranya tawar menawar dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Ketemu orang isi kepalanya macam-macam. Ketemu lagi di satu tempat. Ustadz Somad, tolong doakan saya. Doa apa Pak Haji? Supaya Allah jangan matikan saya dulu sebelum saya membangun 99 masjid. Macam-macam, rambut sama hitam, isi kepala macam-macam.